Shalom boleh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari 2CC6 ya 2CC6 Sisi IT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada siang kali ini kita ingin membahas tentang leadership gitu kan. Leadership atau kita sering sebut apa? Kepemimpinan ya kan. Nah, di sini kita ada berempat ya. bertiga berarti di sini. Ini kan Di sini bertiga, yang satu di sini berempat. Sebenarnya di sini rame ya. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Nama gua Hilal Gibran Ansori. Nama saya Muhammad Izzuddin. Nama saya Rabat Rahman. Dan Nama saya Muhammad Ahmad Fadlan. asik. Nah, sekarang kita mulai nih pembahasan nih. Apa sih itu leadership nih, kepemimpinan nih? Kita mulai dari lu, Jen. Boleh. Kepemimpinan menurut gua, kepemimpinan tuh yang bisa membawa satu grup bekerja sama dengan secara baik tanpa ada iri-irian. Kiri dengki. Maksudnya sama rata lah kerjanya, nggak ada yang berat-berat. Begitu. Oke, terus lu, Pi, gimana Pi? Kalau menurut gua tuh pemimpin tuh gimana ya? Ya dia tuh yang sebagai paling depan lah, ibaratnya dia sebagai yang penanggung jawab kah juga, yang mengatur semuanya kah juga, yang ibarat kata dia tuh ujung tombak dari suatu tim gitu maksudnya. Jadi tuh bagaimana suatu kesuksesan suatu tim itu dialah yang mengatur semuanya, gimana hasil sukses kah atau berhasil kah atau gagal kah, itu dari dia sendiri sih yang ngatur semua ke tim gitu. Kalau lu, Mar, gimana Mar? Yang virtual nih, yang virtual. Gua kepemimpinan tuh berawal dari ini sih, ide program dibarengi dengan rasa kepercayaan yang diberi oleh teman-temannya. Oh, respect gitu, respect. Kita dulu. Kipas suaranya masuk ke sih? Kepemimpinan adalah suatu pemikiran atau sifat untuk mendobrak atau mengajak orang-orang. Jangan baca Google mah. Dibarengi dengan rasa kepercayaan anggota-anggotanya. Yang cuma tuh dia mendobrak pemikiran, tapi dia nggak ada yang percaya sama dia. Ini baca Google apa gimana nih, Mas? Oke. Iya. Oke, kita lanjut ya. Berarti kalau yang gue simpulin di sini, sebuah pemimpin bisa dikatakan pemimpin bila seseorang itu kasarannya itu dia bisa mendominasi anggota-anggotanya. Nggak, lebih dia tuh bisa mengayomi, mengajak, buat apa sih, ngerangkul lah gitu kan, ngerangkul kawan-kawannya gitu kan, yang jadi pemimpinnya. Dan ditambah sebuah pemimpin ini kenapa bisa jadi pemimpin? Karena emang Sudah mendapatkan respect. ya dapat kepercayaan dari sekitar sekitarnya untuk dia menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, tapi lu pernah lihat gak sih ketika seorang pemimpin udah diangkat nih, bukan diangkat apa sih, udah dipercaya menjadi pemimpin, tapi di sisi lain seorang pemimpinnya ini tuh dia nggak bisa menunjukkan bahwa dia tuh seorang pemimpin gitu. Jadi kayak dalam suatu pekerjaan nih misalkan yang harus kerja sama tim lah, kita di sini katakan pemimpin bukan ketua ya, karena kalau menurut gue pribadi ketua dengan pemimpin itu udah beda, dua hal yang berbeda. Karena kenapa? Kalau menurut gua ketua itu dia lebih ke yang bos, lebih dia kepalanya aja bosi ya. kepalanya aja. Nah, berarti di sini ada dua kayak semacam dua orang apa, dua pribadi lah, yang satu pemimpin, yang satu ketua. Nah, kalau yang kita bahas kan di sini kan pemimpin kan. Nah, jadi ada nih orang misalkan udah diangkat jadi pemimpin nih,
Tapi di kelakuannya kayak ketua tuh. Nah itu gimana tuh menurut lu pada nih? Dari lu Mar nih. Ini kan kebetulan Amar kan Mar, anggota OSIS nih. Anggota Iya. organisasi, coba gimana? Kalau kata gue pasti ada orang yang nggak suka dengan kinerja dari pemimpin tersebut, ya kan? Mungkin setelahnya bakalan memberontakkan Pemberontakan. buat Gerakan. pemimpin yang baru maksudnya. Hmm. Dengan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Coba dari lu Pi, gimana Pi? Kalau menurut gua sih poinnya tuh gimana ya? Ibarat kata ada juga nih orang manusia di mana awalnya pencitraan di awal. Di awal kan maksudnya kalau dia nunjukin kinerja awalnya tuh baik-baik, padahal ada tujuan lainnya, tujuan di belakangnya tuh yaitu entah ngancurin suatu proyek atau enggak emang dia buat nyari suara aja. Biar suara tuh maksudnya biar orang percaya sama kita, padahal kinerjanya nggak tahu. Soalnya gue pernah dapet kasus juga kayak gitu. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Nah, gue kasus aja deh, ibaratnya kasus pernah dapet kasus kayak Gak gitu. apa-apa sebutin aja biar yang nonton. Jangan. Hei, perbaiki akhlak Anda. Lu, Jen. Coba, Jen. Coba lu. Apa? Ada tambahan lagi tambahan. Ya kalau gitu menurut gue karena terpaksa sih. Karena terpaksa. Memilih Itu benar tuh. Karena terpaksa sama ada yang punya jiwa pemimpin cuman nggak mau ribet. Jadi jatuhnya juga terpaksa. Gitu. Tapi ada macam-macam model orang setelah jadi pemimpin ya. Ada yang tadi terpaksa atau emang caper di awal, biar nanti setelah menjabat dia semena-mena atau bisa juga memanfaatkan situasi gitu kan. Atau biar pekerjaannya jadi lebih mudah. Oh, kalau itu jelas. Seorang pemimpin menjadi pemimpin harusnya agar pekerjaan lebih mudah itu memberdayakan, merangkul Teman-teman yang hebat. teman-temannya, anggota-anggotanya lah. Makanya ya. Biar maksudnya tuh pekerjaan yang harusnya susah jadi mudah gitu ya. Bukan yang kodratnya- susah jadi tambah susah. Nah, itu namanya tol. Jadi yang menurut gua Itu anggota yang terpercaya ya, biar dia supaya dia kerja. Tapi sebenarnya sih kalau bagi gue ya, kalau anggota itu tergantung dari pemimpinnya juga sih gimana. Nah. Anggotanya itu kalau misalkan dia bakal anggotanya itu bergerak, itu dari si pemimpinnya itu gimana. Pemimpinnya bergerak apa enggak? Bergerak apa enggak, nyikapinnya gimana. dan berarti di sini kan menjadi seorang pemimpin itu kan Nggak emang mudah. emang dituntut banyak beban gitu kan. Tidak mudah memang. Bebannya banyak. Gimana dia merangkul gitu. Terus kan menegur gitu kan, udah menegur terus Kalau udah ditegur nggak bisa juga gimana tuh? ya itu emang anggotanya bebel palanya itu. Bebel itu. Susah itu. Itu bebel itu otaknya tuh. Nggak bisa. Batu itu orang batu. Nah, Batu Kita- ginjal. Ini sekarang kita senggol ke kita kan menjadi mahasiswa sisi IT FTUI tercinta kita ini kan. Kita menjadi mahasiswa ini kan ada namanya ISAS, ada namanya project gitu kan. Jadi mohon kita singgung aja ya. Ya, di sini kan kita juga dilatih Kerja kelompok. kerja kelompok, bekerja sama, dilatih Kita menjadi semuanya itu mimpin seorang untuk mimpin di atas project. Nah, entah di atas Jadi project, profesional. Nah, ya untuk bisa di atas project itu sendiri maupun ya pemimpin buat diri kita sendiri, Sendiri, di mana ya. rasa tanggung jawab kita dalam semua project itu ya kan? Buat tugas. semua tugas Iya, ya. tugas proyek gimana. Dan ngomongin tugas. Nah, kalau lu gimana nih semua nih kan? Setelah project-project yang sudah kalian lalui, yang sudah kita lalui nih, apa nih yang udah kita dapat nih, yang udah lu dapat buat diri lu sendiri dalam project ini, dalam ISAS yang udah dilalui ini. Tanggung jawab itu. Itu paling kita kan nomor satu tidak tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab. Benar kata si Jen. Lu Mar gimana Mar? Kalau nggak punya tanggung jawab ntar rusak anjing. Iya, sama sih tanggung jawab sih yang paling ditekenin sih kalau Nggak boleh ikut-ikutan cari yang lain. Cari yang lain. Nggak apa-apa.
tanggung jawab dulu. Tanggung jawab. Terus habis tanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab nomor Nah, 2. gua Coba lu Mar. ya. Ya, Amar. masuk. Gua tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Oh. Kalau gue sih rasa kerja sama sih. Apalagi kan project sama ISAS itu kan kita dituntut untuk berkelompok ya, nggak cuma individu. Tapi walaupun berkelompok itu kita dibagi-bagi tugas juga bagi individu. Tapi artiannya itu kita pertama itu bertanggung jawab buat satu kelompok, yang kedua itu ya kerja sama. Teamwork ya, sama gitu. Apalagi kan kalau pas presentasi kita ditekanin buat kerjasama itu ibaratnya satu proyek ini kita tanggung jawab semua, kerjasama bareng, bukan satu gitu. Itu ya paling juga. Tapi gini, gua ya kita kan namanya kerjasama gini kan. Cuman lo ngerasain gak sih kayak dalam suatu proyek emang tuh nggak semuanya menguasai di satu bidang gitu loh. Jadi makanya kan dibagi-bagi tugas. nah, berarti kan di sini ada pembagian tugas. Jadi emang agar tuh biar adil. proyek ini berjalan dengan lancar, dengan cepat, dan kira-kiranya semua tuh andil dalam proyek ini. Ada andil lah. Ya walaupun emang ada satu tuntutan yang emang semuanya tuh harus ngerjain bareng-bareng gitu kan. Ya macem-macem ngoding kan kita bocahnya bocah ngoding nih kan. Nah itu kan emang kudu bareng-bareng biar semuanya paham lah gitu kan. Nah jadi ada yang ditambahin lagi nggak? Kalau nggak ada daripada ngulur-ngulur Juga tambah waktu. nih maksudnya nih, tambahnya itu yang tadi lu bilang katanya pembagian tugas nih. Tapi ada juga tambahan lagi, di satu kelompok itu ada yang ahli dalam bidang IT. Ahlinya itu fungsinya itu sebagai pemimpin juga lah ibarat kata untuk ngajarin anggotanya belum bisa belum paham. Bukan sebagai pemimpin itu menurut gue lebih ke penasihat juga bisa sebagai tutor lah ibarat kata tutor. Jadi kita saling kerjasama, saling timbal balik lah ibarat kata. Soalnya gini Jen, kalau ngoding itu emang namanya kita mahasiswa IT kan, emang dituntut harus bisa gitu Bisa. kan. Jadi itu bukan sebuah pembagian tugas gitu. Emang udah kewajiban. Udah kewajiban. Bukan pembagian tugas lagi. Memang yang benar-benar bisa itu cuma jadi kayak ngingetin bahwa nih ada yang salah nih. Bisa juga. Tutor sih gue, kalau gue lebih tutor. Karena bukannya gue nggak mau susah ya. Jadi kalau emang dia udah menjadi tutor nih bagi teman satu kelompoknya, gue yakin lebih gampang orang tuh paham dari bahasa teman ke teman gitu. Emang kalau misalnya dari guru gimana bro? Wah, gue no comment ya. Enggak karena kita seumuran Nah, aja. ini kalau gue pribadi ya lebih ke teman gitu, lebih masuk. Ya biar nggak ada rasa segan gitu kalau nanya. Kalau dari fakulti emang kita terima materi masuk. Cuman ada rasa segan kalau misalnya nanya banyak-banyak. Ada sesuatu yang mungkin yang ingin ditanyain kan, mungkin kadang bahasa kita kan emang lak-lakannya nggak diayak kan. Kadang suka nyeplos aja gitu kan. Nah itu kan yang kadang bahaya, makanya kan kadang kita lebih ke tanya ke teman gitu kan. Lebih nyaman gitu. Ya lebih ini aja. Terus juga kalau nanya ke fakulti kan murid gak cuma satu, pasti banyak yang mau nanya. Iya. Mahasiswa bukan murid. Tolong. Bukan SMA. Ya kan murid itu. Ada yang mau ditambahin nggak Mar? Tidak ada bos. Tidak ada bos. Oke lo Jen? Nggak ada sih. Sama ini sih. Apa tuh? Ini kita sebelum video ini kita keluar mungkin kita ini ya buat pesan-pesan aja kali, pesan-pesan itu kita untuk dalam kepemimpinan ini. Iya. Berani ambil resiko sih. Gimana tuh berani ambil risiko? Maksudnya apa ya? Ya. Soalnya- Bentar bos, kita pause dulu. Oke. Gimana nih yang tadi ambil risiko nih? Kan kadang-kadang ada di waktu dimana semua orang nggak online semua tuh, ya kan? Nggak siap untuk
misalnya ada kayak revisi, ya kan, ada yang belum misalnya masih tidur atau apa. Tapi kan kita mesti yang direvisi itu apa? Mesti berani yang berisiko, inisiatif, biar tidak menunda waktu lama. Resiko lu kayak kurang mantep nih. Kalau Inisiatif, maksudnya kalau resiko inisiatif untuk yang menurut dia benar dikerjain dulu daripada menundain waktu. Maksudnya tuh gimana kata si Zen tuh tadi yang gue tangkap ya, maksudnya inisiatif tuh maksudnya ya misalkan kalau ada kekurangan si pemimpinnya itu berusaha inisiatif menutupi si kekurangan itu. Oh, ya ngerti. Nggak monoton sesuai teks ini, bisa di luar teks juga. Jadi itu Karena memperbaiki ya kan. Makanya jadi inisiatif nggak harus nunggu kejadian dulu, itu pemimpin tuh udah harus siap. Siapa yang kejadian yang paling beratnya mesti di backup juga. Terus udah mikir panjang gitu. Harus prediksi ya situasi gimana ya. Prediksi lu serem banget lu, prediksi lu punya ilmu apa lu memprediksi lu? Kita sepertinya banyak keahlian ya. Waduh. Jangan dibuka di sini, Bos. Jangan. Bahaya. Ada yang mau ditambahin lagi, Saudara Amar? Amar gimana sebagai yang pernah organisasi, pesan buat pemimpinan gimana untuk calon-calon pemimpin selanjutnya? Kita sih ini kuncinya tuh ini lebih mengayomi teman-temannya, anggota-anggotanya, terus lebih sering kayak ngumpulin kayak pendapat-pendapat dari anggota-anggotanya, kan anggota-anggotanya nanti ada tuh kayak bisikan-bisikan dari orang-orang. Bisikan malu. Berarti poinnya juga diambil, berarti untuk anggotanya juga jangan segan untuk berpendapat berarti ya. Iya. Ada lagi yang mesti ditambahkan? Lu nambahin enggak? Kalau gua sebagai pemimpin sih, yang poin pertama yang paling gua tekanin sih dari Zen sih. Inisiatifnya itu perlu sih, jadi kalau jangan sampai pemimpin itu cuman hanya diem atau apa, dia juga inisiatif cari inovasi yang lain. Terus yang kedua beraninya itu ibaratnya ya pemimpin mau nggak mau siap disalahin dong kalau dia ada salah atau gimana. Ya. Jangan juga dilempar kesalahannya ke Iya, yang lain. jangan gitu. Itu namanya ngejatoin anggotanya. Itu namanya Anda biadab sebagai pemimpin. Pemimpin. Bahasa. Pemimpin. Anda jangan suka nyala-nyalain orang ya. Jangan suka nyalain orang. Coba lu. Anda introspeksi diri, muhasabah diri ya sebagai pemimpin. Muhasabah diri sebagai pemimpin. Klunya. Jangan. Tangan. Ayo ada lagi. Terus sebagai pemimpin tuh tanggung jawab sih pasti sih. Jangan lepas dari tanggung jawab. Jadi jangan netral lah jadi pemimpin istilahnya. nah, tegas tuh. Itu juga ditekanin tuh tegas. Tegasnya itu artinya jangan sampai anggota itu malah yang ngatur. Ya, bisa. Ngatur tuh. Jadi tuh anggota itu kalau emang mau ngasih pendapat nanti setelah itu baru pemimpin yang atur semuanya. Jadi bukan anggotanya ngatur. Kalau pemimpin itu gimana mau dihormati sama anggota yang lain? Nah, Gimana mau merintah anggota yang lain kalau tidak tegas? Terus yang terakhir kata lu bilang hormat. Nah, pemimpin tuh jangan gila hormat. Bahaya udah pemimpin para pemimpin Bahaya yang tuh. benar Anda Gila hormat. Kerja dulu yang benar baru dihormati. Benar kata si Jen. Kerja dulu yang benar baru dihormati. Jangan kita dihormati dulu dari awal, itu poin yang awal-awal kita tekanin kenapa yang udah diangkat jadi pemimpin sekarang jadi ketuanya itu maksudnya Bos. jadi kayak Bosin lah. bos karena dia pertama yang tujuannya emang udah jelek untuk dia jadi pemimpin. Terus habis itu udah sih itu sih, sama terakhir yang dari Gibran ngerangkul, itu perlu banget itu ngerangkul. Maksudnya biar anggota yang lain itu nggak minder. Iya, dengan minder sama jadi punya vibes-nya sendiri lah, semangat lah. Semangat. Vibes. Oke, vibes banget nih. Good vibes. Good vibes banget tuh. Jaksel banget. Anak Jaksel lah. Gue Depok. Melipir dikit. Which is literally
sebagai penutup nih ya. Jadi jadilah pemimpin yang bisa mengayomi, merangkul, terus juga pandai berkomunikasi lah dengan anggota-anggotanya. Seperti ya. Nabi Muhammad gitu. Role model kita. Ini ya boleh. Yang bagi Anda yang beragama Islam ya. Ini mohon maaf ya, tapi emang benar sih. Benar. Ya. Tapi emang Ya punya role modelnya masing-masing lah, yang baik-baik lah. jangan Ria Ricis Anda jadikan role model. Buat ada orang dulu kan. Lu jadi marah-marah kan gua. Jadi emang merangkul, mengayomi, komunikatif lah. Komunikasi perlu Gampang dipahami gitu. Komunikatif, Perlu banget. Terus ya gimana inisiatif lu Oh, ini season paling banget sih Pak. dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok lah, dalam sebuah sekte kan. Sekte. Wah, serem banget sih mainnya sekte. Ya itu sebagai pemimpin tuh harus punya itu semua gitu loh. Gimana organisasi sektenya itu bisa berjalan dengan baik kalau emang Sama satu lagi sih. pemimpinnya itu tidak bisa mengayomi, merangkul gitu kan. Bagaimana kasaran tuh mendoktrin anggota-anggotanya buat maksudnya ayo kita bareng-bareng loh, kita maju bareng-bareng gitu. Ada tambahan juga, kalau jadi pemimpin itu jangan ngerasa nggak enakan. Kalau saya mau salah, bilang aja salah. Nah, tuh poin juga tuh. Langsung jangan bertele-tele kalau misalnya ngasih perintah. Oh Langsung iya, poin aja. Nah, enakannya tuh maksudnya misalkan ya ada anggota yang paling ibarat kata ya ada anggota yang paling dia sayangin lah, ibaratnya yang paling deket lah. Ada anggota yang nggak terlalu dekat. Ini ambil contoh aja nih, misalkan. Nah, ini jangan sampai yang anggota yang paling disayang paling dekat itu kerjanya paling enak. Jadi karena nggak enak lah ibaratnya, nggak boleh gitu, benar kata Cynthia. Oh iya. Kalau sama rasa sama rata. Sama rasa. Jadi Kita sama-sama berjuang. Semuanya tuh ya demi kemajuan Kelompok. bangsa dan negara gitu. Jauh banget ini Jauh kelompok itu. banget ya. Kedua sisi hati. Iya. Maaf. Ya gitu. Sama ini sih gue pengen nambahin buat Anda para pemimpin, jangan Dan calon pemimpin. dan calon pemimpin ya, apalagi nih yang penting jangan pekerjaan itu jangan lu ambil semua, jangan diborong semua. Dan jangan ditunda-tunda. Ngerti gak sih? Jadi Iya. kayak misalkan project, jangan lu borong semua kerjaannya gitu loh. Ini percuma punya anggota kalau emang nggak dibagi-bagi tugasnya, ya nggak sih? Nanti lama-lama anggota juga. Soalnya ada model kayak gitu. Jadi ya karena ya mungkin tadi nggak enakan gitu kan, atau dia emang komunikasi dengan anggotanya kurang, terus juga kurang tegas atau kurang gimana sama anggota-anggotanya, semua kerjaannya disikut sama dia, diborong semuanya kan. Kayak gitu, lu nggak usah jadi kelompok, nggak usah jadi sekte, nggak usah jadi apa-apaan, independen aja Anda sendiri gitu. Kalau Anda sikut semuanya nggak sih? Independen. Lu gak ikut mau? Ya. Jadi kali gitu aja sih buat yang nonton. Kalau emang di bahasan kita ada yang kurang atau ada yang melenceng Atau yang ada yang merasa Ada yang Singgung, apa ya kita ada ya udah kita maafin. atau salah kata dan masih dalam pesan lebaran. mohon maaf. Ya, Mas. Kita bukan menyinggung tapi emang dari pengalaman kita pribadi. Iya. Tapi kalau emang merasa tersinggung bagus. Ini Anda kalau sudah tersinggung jangan marah, muhasabah diri, hey. Muhasabah diri. Bukan saya tidak ikutan. Muhasabah diri. Ya paling gitu aja ya, capek juga ngoceh ya. Udah tutup aja kali ya. Paling gitu aja kita tutup. Ya. Tutup. Wassalamualaikum Wabillahi taufiq wal hidayah. wabarakatuh. Salam. Ding nang ning. Ya Pak, pergi dah Pak, dari boleh Pak. Udah kelar. Aduh, gua minum. Ini gua nih Pak gimana?